Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alfajrianti dari kelas B NPM 212151046. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai basis bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Sebelum ke materi, kita lihat dulu petunjuknya. Nah, petunjuknya yaitu yang pertama pada menu Home, klik Start untuk memilih beberapa menu. Terdapat menu petunjuk, kompetensi, peta konsep, materi, video, evaluasi, rangkuman, dan referensi. Yang kedua yaitu buka menu sesuai urutan dengan mengklik pada menu tersebut. Yang ketiga yaitu pada beberapa menu terdapat submenu berada di sebelah kiri. Untuk menampilkan submenu, klik tombol submenu. Yang keempat yaitu sebelum mengerjakan kuis diharapkan membaca materi terlebih dahulu dan melihat video yang telah disediakan sebagai referensi tambahan. Kemudian kerjakan kuis dengan benar. Nah, next. Di sini terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran mengenai basis bilangan. Next. Di sini terdapat peta konsep yang akan dibahas yaitu pengertian dan macam-macam. Macam-macam terbagi menjadi dua, yaitu basis 10, yaitu basis desimal, dan basis non-10, yaitu basis biner, basis oktal, dan basis heksadesimal. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian basis bilangan. Basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Basis bilangan ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu basis 10 dan basis non-10. Yang pertama yaitu biner. Bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 1 dan 0. Kemudian bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga yaitu basis oktal. Bilangan basis oktal sendiri terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang terakhir yaitu heksadesimal. Bilangan heksadesimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A, B, C, D, E, dan F. Next. Yang kedua yaitu basis desimal atau di sini yaitu macam-macam basis bilangan, yaitu basis desimal. Basis desimal ini terdiri dari 10 macam. Nah, di sini ada contoh 8596. 8596 ini dapat diubah menjadi 8 dikali 10 pangkat 3. Nah, di sini pangkat 3 karena 8598 ini terdiri dari 4 angka, maka pangkat tertingginya yaitu 3. Jadi, 8 kali 10 pangkat 3, 5 kali 10 pangkat 2, 9 kali 10 pangkat 1, 8 kali 10 pangkat 0. Nah, yang 8598 ini disebut dengan absolute value, artinya nilai untuk masing-masing digit bilangan. Sedangkan yang 10 berpangkat itu disebut dengan position value, yaitu penimbang atau bobot dari masing-masing digit tergantung dari letak posisinya. Nah, di sini juga terdapat bilangan desimal pecahan yaitu 183,75. Nah, apabila diubah menjadi seperti yang tadi 10 pangkat 10 pangkat, maka hasilnya akan seperti ini. Yang kedua yaitu basis biner atau basis non-10. Sistem bilangan basis 2 disebut juga basis biner. Lambangnya yaitu 0 dan 1. Nah, di sini ada contoh bilangan 1001 dapat diartikan menjadi satunya itu kan karena seperti yang tadi ya, di sini terdiri dari 4 angka, maka pangkat tertingginya yaitu pangkat 3. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 1, dan 1 dikali 2 pangkat 0. Maka hasilnya itu 9 di basis 2.
maka hasilnya itu 9. Di sini ada operasi aritmatika pada bilangan biner. Yang pertama penjumlahan. Itu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, yang 1 ditambah 1 sama dengan 0, karena 1 ditambah 1 itu hasilnya 2, karena digit terbesar binernya itu 1, maka harus dikurangi dengan 2, yaitu dikurangi dengan basisnya itu 2. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka hasil dari 1 ditambah 1 sama dengan 0. Untuk operasi yang lain yaitu pengurangan. Di sini terdapat 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 0 dikurangi 1 sama dengan 1, dengan pinjam 1 dari posisi sebelah kirinya. Kemudian operasi yang ketiga yaitu perkalian. Sama seperti pada bilangan desimal. 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, yang terakhir yaitu pembagian. Sama juga seperti bilangan desimal. Yaitu 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu basis oktal atau basis non 10. Nah, basis oktal ini terdiri dari 8 angka. Di sini ada contoh 56 basis 8 diubah ke dalam desimal. Cara mengubahnya yaitu dengan 5 dikali. Nah, di sini tuh maaf salah pengetikan, harusnya 8 pangkat 1. Jadi 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 dikali 6 pangkat 0. Sehingga hasilnya itu 46. Jadi 56 di basis 8 akan sama hasilnya dengan 46 dalam desimal. Nah, selanjutnya itu basis heksadesimal. Basis heksadesimal ini terdiri dari 16 angka yang terdiri dari angka dan huruf. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat video-video tersebut. Selanjutnya yaitu kita kuis. Kuis terdiri dari 10 soal. Soal yang pertama. Suatu cara untuk mewakili besaran dari satuan sistem fisik disebut yaitu B, yaitu sistem bilangan. Tadi kan sudah jelas yaitu benar. Next. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk sistem bilangan adalah jawaban yang benar yaitu binary kode, tapi kita coba jawaban yang lain berarti salah, maka apabila salah kita tidak bisa next ke soal selanjutnya. Ketika benar kita bisa next ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 3. Suatu bilangan yang menggunakan radix atau basis 2 disebut biner D. Selanjutnya, nomor 4, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut yaitu heksadesimal C. Benar. Next. Soal nomor 5. Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut dengan oktal. Ingat, kalau oktal itu ada 8. Benar. Next. 6. Angka yang dapat dikenal pada sistem bilangan desimal adalah, ingat, terdiri dari 10 angka. Jadi yang A. Benar. Next. Soal nomor 7. Sistem bilangan heksadesimal memiliki basis, heksa itu yang paling tinggi, yaitu 16. Benar. Next. Nomor 8. 1610 bilangan di samping merupakan bilangan desimal karena tidak ada di sana tidak ada. Next. Soal nomor 9.
Angka yang dikenal pada sistem bilangan oktal adalah C. 10. Di bawah ini yang termasuk ciri dari bilangan heksadesimal adalah mempunyai basis 16 yang D. Benar, next. Nah, di sini rangkuman dari materi-materi sebelumnya yang tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.